Ayu Santas. Keren nggak sih? Karena tadi pagi kan Pak Gembala bilang hampir sama kepalanya. Saya tutup ya. Oke, silakan duduk. Kenapa? Hampir dari saya pakai begini. Oh, itu silakan duduk. Iya, sedang ya punya Gembala dari kemarin lucu begini ya. Jemaatnya sangat diberkati Tuhan luar biasa. Baik, kita semuanya akan belajar sore hari ini. Jadi tidak ada gangguan sinyal. Jadi minta maaf. Dia sudah tidak ditekan lagi. Oke. Sebentar. Baik, kita masih dalam tema generasi pewaris kerajaan surga. Ya, generasi pewaris kerajaan surga. Hari ini kita akan belajar, saudara, untuk betul-betul mengenal ya apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Apa itu generasi pewaris kerajaan surga? Saudara, ada banyak tafsiran, ada banyak konsep tentang kerajaan. Tapi hari ini kita akan belajar tentang konsep kerajaan yang dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Nah, konsep kerajaan dari sudut pandang Tuhan, kita tidak boleh lari dan tidak boleh keluar dari doa Bapa kami. Saya ulangi, untuk mengenal konsep kerajaan, sebelum kita tahu bahwa kita ahli warisnya, ya, maka kita harus tahu kerajaan yang mana yang kita harus ikuti dan kita harus hidup di dalam. Jadi sekarang kita sudah punya satu konsep tentang kerajaan. Diambil dari apa? Tentang doa Bapa kami. Lihat dua kalimat yang pertama yang tulis saja. Bapa kami yang di surga. Saya sudah begini. Datanglah kerajaan. Saya ingin memulai dengan fakta. Siapa yang pernah bingung, mungkin saat ini juga kita bingung tentang banyak doktrin, banyak khotbah yang beda-beda, padahal sumbernya sama, yaitu Alkitab. Betul tidak? Bahkan dalam satu sinode saja bisa banyak perbedaan juga satu sinode, apalagi yang lain yang beda sinode. Maaf ini. Kalau ada orang yang baru percaya Tuhan Yesus, pasti mereka akan mempertanyakan, kalau gitu saya gabung gereja mana? Katolik, Baptis, Pentakosta, GPI, Advent, dan banyak lagi yang lain. Saudara, selama orang masih menanyakan kalau dia mau percaya Tuhan Yesus lalu milih atau gabung gereja mana, berarti gereja gagal di mata Tuhan. Sebab gereja itu cuma satu, firman Tuhan cuma satu, Alkitab itu Bapa cuma satu, Tuhan juga satu, Yesus Kristus Tuhan, Roh Kudus juga satu. Tapi karena begitu banyak doktrin, lalu di suatu hari sudah lebih dari 40 tahun yang lalu, saya merasa kasihan juga kepada banyak orang yang bingung itu. Tapi saya juga harus berhati-hati, jangan membuat orang lebih bingung lagi. Setuju tidak? Nah, kalau saya ingin supaya dengar saya ngajar tidak bingung, maka saya harus menemukan satu konsep. Doktrin mana yang harus saya ikuti? Akhirnya Roh Kudus tunjukkan doa Bapa.
luar biasa. Nah, sejak lebih 40 tahun yang lalu sampai hari ini, saya tidak pernah keluar kemana-mana, tetap dalam konsep, dalam figura, dalam hati Tuhan tentang doa Bapa kami. Ternyata doa itu sangat luar biasa. Nah, di dalam konsep doa Bapa kami itulah titik tolaknya, intinya, pusatnya adalah datanglah kerajaan. Bukan kerajaan yang lain, kerajaanmu. Saya mulai dengan kalimat pertama, Bapa kami yang di dalam surga. Jangan berkata itu hanya untuk orang Kristen, salah. Apa yang boleh diajarkan tentang doa Bapa kami itu sikapnya universal, sifatnya universal. Artinya siapa saja yang menyebut diri manusia, maka kita ini bersaudara. Sebab Bapaknya cuma satu. Mari kita lihat ayat ini. Kisah Rasul 17 ayat 26. Kisah Rasul 17 ayat 26. Ini luar biasa. Maka itu satu-satunya yang Tuhan benci kita sebagai manusia, kita itu rasialis. Setuju? Sebab satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada siapapun di dunia ini adalah hak ini dengan Tuhan tidak pernah menanyakan kepada setiap manusia ketika akan dilahirkan. Lalu Tuhan tanya, kamu mau lahir jadi bangsa apa? Ayo jujur. Sebelum kita lahir, kalau Tuhan tanya, saudara mau beri bangsa apa? Ada yang Tuhan beri kesempatan itu? Lu jawab dong, ada? Tidak. Yang lain silakan milih. Misalnya, saudara punya uang 10 miliar, nggak tahu saudara mimpi apa. Saudara beli hebat semua. Yang nggak punya anak atau hebat. Tuhan nggak pusing, terserah. Satu hari saudara punya ide, ingin buat sepatu tapi tumitnya di tengah, silakan. Tuhan nggak pusing. Jadi ya mesti. Satu hari saudara punya ide, rumahmu dicat hitam semua, dari genteng hitam, plafon hitam, tembok hitam, pintu jendela hitam, semuanya. Tuhan nggak pusing juga. Tapi satu yang dia tidak pernah berikan kepada manusia, waktu kita mau dilahirkan, dia tidak pernah tanya, milih lahir jadi bangsa. Katakan amin. Maka itu Tuhan benci rasialis. Nah itu bukan hak kita. Menjadi suku ini, menjadi suku itu bukan hak kita. Itu hak Tuhan. Setuju ya? Ini ayat. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari satu orang saja. Stop. Dari satu orang saja. Tuhan bagaimana? Telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Stop. Sekarang manusia hidup di dunia jumlahnya lebih dari 8 miliar. Sangat besar. Dari 8 miliar ini diperkirakan ada hampir 1000 bahasa. Gak usah jauh-jauh. Lihat Kalimantan Barat saja. Ya, kalau Kalimantan Barat, lalu ada orang Tionghoa, pertanyaan pasti sama, atau Tioji. Dan itu nggak ada di daerah lain di Indonesia ini. Cuma ada di Kalimantan Barat. Atau, maaf, penduduk asli adalah orang baik. Itu pun akan ditanya, atau Bekati atau apa? Padahal kalau kita lihat ke Tiongkok, lebih hebat lagi. Berapa banyak suku dan bahasa yang beda. Lihat India,
lihat Afrika, lihat Eropa, lihat Indonesia ini, dari mulai Papua sampai ke Sumatera. Saudara catat, diperkirakan untuk Indonesia saja itu ada 800 bahasa suku yang berbeda. Dan yang paling banyak itu di Papua. Di Papua itu lebih 500 bahasa. Kaya sekali Indonesia. Hebatnya, nah dari segitu banyak bangsa, warna kulit, bentuk rambut, budaya, ternyata berasal dari, cepat baca, siapa dia? Ada. Nah kalau segini banyak bangsa, segini banyak bahasa, segini banyak warna kulit, budaya, dan semuanya berasal dari satu orang saja. Berarti kita ini keluarga. Itu luar biasa. Maka itu yang Yesus mengajarkan, Bapa kami yang di dalam surga. Suatu hari tahun 2021 awal, tiba-tiba viral di sosial media. Saya nggak tahu yang buat siapa. Ada ilustrasi bagus. Suatu siang ada warga Kristen sedang makan di hari libur. Nah, ketika mereka sedang makan siang, ada pengemis, peminta-minta datang. Karena orang Kristen, maka disuruh mampir lewat pintu belakang, duduk di dapur tapi di lantai. Nah, si peminta-minta ini melihat bapak keluarga yang Kristen ini sedang ambil makanan dengan piring di meja makan keluarga. Lalu dia ke dapur, duduk bersama si peminta-minta. Karena Kristen, dia bilang, ayo kita berdoa. Kamu ikuti doa saya. Bapa kami di dalam surga. Ternyata peminta-minta ini doa jabar segini, Bapamu yang di dalam surga. Ini Bapak Kristen Timur. Aku salah ngomong atau dia salah dengar. Ulang ya. Baik, nama apa nih, mau aja suruh doa. Bapa kami di dalam surga. Jawabannya sama, Bapamu yang di dalam surga. Dia masih belum sadar kalau si Kristen ini salah. Ulang ya. Kencungin, Bapa kami di dalam surga. Orang ini tetap bilang, Bapamu di dalam surga. Akhirnya jadi doa. Lalu tadi kamu dengar apa? Bapa kami dalam surga. Lalu kamu ngomongnya apa? Bapamu dalam surga. Kenapa? Saya bertobat lewat ilustrasi. Kalau aku berkata Bapa kami dalam surga, berarti kita dua kakak adik. Kalau kita kakak adik, nggak mungkin keluargamu makan di meja, aku makan di lantai. Ya. Ilustrasi yang luar biasa. Atau yang buat itu siapa? Saudara, hari ini sadari konsep doa Bapa kami adalah doktrin tunggal. Kalau manusia pakai, nggak ada pecahan di dunia. Bapa kami di dalam surga. Jadi Bapak kita berapa? Tuh. Dan juga tanya, Bapak kita berapa? Satu. Mamanya yang banyak. Ada mama baptis, mama katolik, mama Pentakosta, mama GKI, mama apa lagi. Berarti itu mama-mama semua. Enggak percaya. Kan gereja bilang mempelai Kristus. Ini masalah. Bapaknya satu, mamanya banyak. Maka kita jadi kacau seperti ini. Menyedihkan sekali. Kasihan kita. Dan setan benci ayat ini. Maka itu terjadi rasialis. Perbedaan warna kulit, membedakan suku dan sebagainya. Seulang dari satu orang saja yang bersama kuasa telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia dari satu orang untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi manusia dan batas-batas kediaman manusia. Dari
kami yang di surga, dipermuliakan namamu, dikuduskan namamu. Nah, yang sekarang gereja kudusan bukan nama Bapa, tapi nama sinodenya. Maka itu semua hamba Tuhan di gereja aliran apa saja selalu ada pesan, kemana kalian pergi, bawa warna gereja kita. Warna apa lagi? Itu yang bahaya. Jangan keluar dari dogma dan doktrin gereja kita. Ada sumbernya dari apa? Akhirnya yang dikuduskan bukan nama Bapa, tapi nama sinode kita. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Akhirnya yang datang bukan kerajaan Tuhan, kerajaan masing-masing sinode itu. Oke, kita lihat. Apa kalimat ketiga setelah itu? Jadilah kehendak. Saya mulai dengan suami istri. Ada gak suami istri hidup hobinya rajin bertengkar? Saya tanya, ada gak? Jawab dong, masih tanya, ada gak? Salah banyak, bukan ada. Setuju saya ngomong ini? Bahkan tidak sedikit suami istri kayak Tom and Jerry, anaknya yang musik. Kejar-kejaran tiap hari, ribut. Penyebab utama mengapa ada suami istri rajin bertengkar, karena kehendak masing-masing dipaksa untuk dituruti oleh pasangan. Betul bagus. Ketika seorang suami menuntut istri, kamu harus menuruti keinginan. Jadi paksa jawab juga, oh enak, kamu menuruti keinginan dulu. Karena dua orang ini tidak tunduk pada satu kehendak, rumah tangga jadi berat. Maka itu pergumulan terbesar dan satu-satunya dari Tuhan Yesus yang tercatat di 4 Injil adalah doa, bukan kehendakku yang jadi terus, tapi kehendakmu. Kalau suami istri hidup dengan memegang konsep jadilah kehendakmu, maka kehendak suami dan kehendak istri diapakan? Diserahkan jadi kehendak Tuhan. Maka rumah tangga, antar tetangga, antar saudara, antar teman, antar sahabat, kalau kita hidup di dalam konsep jadilah kehendakmu, hidup itu damai, hidup itu aman. Katakan amin. Serahkan kehendak itu. Nah, saya mau berikan pertanyaan tapi jangan tersinggung. Sebetulnya antara manusia dengan binatang hewan yang mudah diatur itu yang mana? Jawab nggak enak ini pertanyaan, tidak enak. Ayo, antara kita manusia dengan mereka yang lebih mudah diatur itu yang mana? Kok cara kurang bocor? Mana? Nah, maka itu ayo kita pindah ke binatang itu kumpul mereka untuk kita pindah. Yuk serius. Saya tanya yang berikut. Antara manusia dengan binatang, siapa yang lebih pelit? Manusia. Ayo jawab, siapa lebih pelit? Manusia. Kenapa binatang gak pernah pelit? Jawabannya gampang. Karena gak punya ATM, gak punya kantor, punya Tupperware, gak punya lemari, gak punya dompet. Maka itu kalau mereka punya makanan sisa, dia makan. Bagi. Kalau kita bungkus. Ini bedanya antara kita dengan mereka. Maka itu di Alkitab begitu banyak Tuhan Yesus dan Bapa di surga berfirman, belajar dari mereka. Kitab Ayub itu kitab yang paling banyak menyatakan binatang itu. Ayub itu. Dan ternyata betul. Mereka itu luar biasa dalam hidup, suka berbagi, gak pernah pelit kayak kita. Karena gak punya apa?
semua kita gak punya almari, gak punya topet, gak punya kantong, suka berbagi. Karena mimpi mau diapakan? Betul ya? Maka itu waktu Pak Yakub Nahuai salah satu hamba Tuhan masih hidup, ya saya sering pelayanan bersama dia. Satu hari dia bilang, dia bisa ternyata menggembalakan orang utang itu sudah tinggi daripada menggembalakan orang. Maksudnya gimana? Udah setuju nggak kalimat itu? Menggembalakan orang utang cukup bawa 2 barang, tongkat dan pisau. Tapi menggembalakan orang, setuju ya Pak? Serius? Ternyata mereka lebih mudah diatur daripada kita. Maka itu belajar Tuhan yang Maha Kuasa ternyata tidak pernah bisa Maha Kuasa pada manusia. Tuhan yang Maha Kuasa hanya bisa jadi Maha Kuasa kepada mereka binatang. Kenapa? Jawab pertanyaan saya. Antara kita dengan mereka, siapa yang bisa berkata tidak? Ayo jawab. Nah, binatang tidak pernah berkata tidak. Maka itu kalau Tuhan bilang, Daniel kamu ke kanan, bisa ke kiri, nggak mungkin surga jaga kanan goblok kanan. Dia membiarkan kita yang hati yang sedih. Maka itu kalau ada di antara saudara pernah kecewa, katanya Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia begini? Saya beri contoh satu saja, kecil saja. Siapa yang percaya dalam dunia medis? Orang sakit itu 80% karena pola makan, betul atau salah? Maka itu dalam istilah bahasa Inggris ada istilah ini, you are what you eat. Manusia itu siapa? Tergantung yang dia makan. Maka itu penyebab penyakit terbesar karena mulut rakus. Setuju? Cacat itu. Nah, binatang itu gak pernah rakus. Kalau mereka sudah dikasih makan, kenyang, kasih lagi, dimakan gak? Cepet jawab, dimakan gak? Tidak. Ditoleh aja enggak? Kalau kita bungkus. Ini masalahnya. Maka kita belajar dari mereka supaya hidup ini benar. Nah cuma ini masalahnya. Semua yang Papa larang itu yang enak-enak. Tidak begitu. Betul gitu. Supaya kita bisa kuasai diri. Keren firman Tuhan itu saudara. Lanjutnya, jadi jangan salahkan Tuhan kalau kita sakit. Kalau kita tak luluh. Benar ya? Lanjut. Jadi setelah jadilah kehendakmu, ayo. Kalau Bapak kami itu, nah yang betul begini kalimatnya. Bapak kami di surga, di selamamu, datang kerjaanmu di dalam kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Ini yang dia. Nah, saudara. Generasi pewaris kerajaan adalah generasi yang mampu membuat bumi jadi seperti itu. Amin kan itu saudara? Oke. Sekarang menurut saudara semua, bumi seperti apa? Karena cuma ada satu di antara dua. Kalau nggak seperti surga, pasti seperti. Lo betul tidak saudara? Ini yang bicara nggak cuma yang orang Kristen. Semua manusia di dunia punya konsep yang sama. Rumah tangga, keluarga selalu dibandingkan dengan dua hal ini. Keluarga yang tidak seperti surga pasti keluarga seperti. Nah itu terusan. Fakta. Nah, karena setan mempunyai generasi setan itu berhasil membuat neraka ada di bumi. Menyedihkan mendengar kalimat.
Maka itu gembala saudara berjuang, bergumul, berdoa supaya kita menjadi generasi pewaris kerajaan surga. Tujuannya cuma satu, ayo kita buat bumi jadi seperti surga. Bagaimana caranya bumi bisa jadi seperti surga? Ada dua hal setelah jadilah kehendakmu supaya bumi jadi seperti surga. Dua ini kita lakukan. Satu apa setelah itu? Apa kalimat doa Bapak kami itu loh? Saya garuk-garuk. Saya ingat, ulang dari depan. 1, 2, 3. Bapak kami yang di surga. Terus. Ayo. Ya, terus saya belum dengar. Nah, harusnya pintar semua. Kan usah makan. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya untuk kapan? Hari ini. Ini doa yang luar biasa. Hari ini. Saya tanya, Tuhan menjawab doa kita. Dia mau beri kita secukupnya kita makan. Ayo jawab. Dia menjawab begitu? Tidak. Dia selalu beri lebih. Karena tersinggung. Buktinya sudah bunder-bunder begitu. Enggak lebih. Amin. Nah ini rahasia. Mengapa kita minta secukupnya, tapi dia beri lebih? Dengan jawaban. Sebab di sekitar kita ada banyak orang yang belum kenal Bapa yang baik. Dan ketika Bapa yang baik tahu mereka lapar, lalu Tuhan titip kita. Ketika kita minta secukupnya, diberi lebih, tujuannya supaya mereka. Supaya bagi. Ternyata binatang lebih berbagi daripada kita. Ini kejahatan. Generasi pewaris kerajaan adalah generasi yang bisa membuat orang lapar kenyang kalau berjumpa dengan kita. Katakan, saudara, bulan Mei 98 pas kerusuhan Jakarta. Waktu itu belum seperti sekarang, internet belum ada. Ya 98 itu kami ada di Nabire, tidak dengan apa-apa. Tiba-tiba kaget terjadi kerusuhan. Dan di situ Roh Kudus mengajar saya. Mengapa doa Bapa kami sampai pada poin ini? Berikanlah kepada kami makanan kami secukup. Ternyata setan itu selalu ada kalau ada orang lapar. Kita lihat ayat Matius 4 ayat 2 dan 3. Ayo cepat, Matius 4 ayat 2 dan 3. Baca 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 2 tahun malam, Tuhan Yesus pernah lapar. Ketika Tuhan kita lapar, lihat ayat ini. Siapa yang datang? Lalu datanglah si pencobaan yang saya shock. Ya sejak itu saudara, konsep pelayanan saya berubah. Kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi yang lapar model kita, setannya seperti apa? Ngerti cara belajar firman? Lu setannya ngerti gak? Bapak saya pernah contoh serius. Ayo. Serius dulu. Saya bertanya, saya cengong. Sejak hari itu saya bertanya. Ternyata begini cara mengusir setan dari dunia. Jangan belikan alat pencorotan terus mencorotin minyak, pakai minyak urapan dan kamu berjamur. Goblok. Kan setan bisa pakai minyak mencorotan.
Ada ikut-ikut. Ternyata mengusir setan bukan dengan doa keliling, bukan dengan banner-banner itu. Inilah kebenaran itu. Satu-satunya cara setan jadi pengangguran di dunia dan akhirnya pulang kampung, kalau tidak ada orang lapar lagi di dunia. Amin. Jangan diam. Ini tugas gereja sebagai pewaris, generasi pewaris kerajaan surga. Beri makan orang lapar. Maka kalau tidak ada orang lapar di sekitar kita, jangan tanya uangnya dari mana. Jangan tanya uang dulu. Rajin berbagi, pasti ada. Amin. Pasti ada. Maaf, cuma contoh. Ini kebiasaan saya berpuluh tahun. Saya kalau diajak makan yang bukan restoran besarnya, ya, restoran pinggir jalan kaki lima atau warung, dan ada pengamen yang datang. Maaf saya cerita ini Pak, banyak orang menjadi saksi. Seberapa banyak pengamen yang datang, saya selalu minta duduk dulu kamu makan. Setelah makan saya pasti tanya di rumah ada berapa orang, bungkus. Jadi siapa saya lakukan di rumah makan apa? Bakmi pemakan. Pas lagi makan berapa orang kita makan? 20 berapa? 20. Ada cucu saya 4 orang ikut makan. Atau ada encing-encing nawarkan kue. Saya beli semua. Saya tanya ada berapa? Sekian. Saya hitung bagi sekian kali. Setelah saya beli semua, saya tanya, mau makan? Wajahnya berubah. Ketika makanan sedang dia pesan, dia mau bawa pulang, bukan makan. Saya pesankan dulu. Terus saya tanya, di rumah berapa orang? 4. Saya tambahin 2, jangan 2. Gak apa-apa, nanti kami bagi. Saya berikan 4. Itu kebiasaan saya. Kemanapun saya pergi makan, diajak orang ke makan sendiri. Begitu turun dari mobil, yang saya cari tukang parkir. Pertanyaan saya, sudah makan atau belum? Dan pasti saya berikan makan. Di beberapa bandara yang saya sering lewat, Surabaya, Makassar, ya Biak, Jayapura, itu sering lewat. Itu kalau ada penjual-penjual makanan yang mana kios-kios itu, kalau saya lewat pertanyaannya satu, Pak, delay nggak Pak? Kenapa mereka tanya saya pesawatnya tertunda nggak? Karena itu kebiasaan saya. Kalau pesawatnya delay, saya akan cari salah satu rumah makan yang sepi. Gitu ya. Saya duduk, ada cleaner yang siapa saja security yang lewat, saya akan tanya, sudah mau makan nggak? Mau duduk? Saya ajak bicara, cerita, serius. Dan di situ saya gampang untuk berbagi tentang kasih dan pengampun. Gak usah bilang agama, gak usah bilang kelamin, ngomong aja soal hati. Maka itu kalau saya pas ada di bandara itu lewat, dia nggak Pak? Dan itu serius, dan itu saya lakukan. Maka itu kalau saya ke bandara, mana saya lewat, dari security tukang parkir yang bagian X-ray, tahu nyapa saya. Saya bersyukur karena saya memberi makan orang lain. Supaya tidak ada setan. Tidak ada setan. Kalau setan jadi pengangguran dan mereka pulang kampung, saya percaya kantor polisi jadi kafe, gedung pengadilan jadi hotel, yang penjara jadi mall. Kan itu serius. Karena ada setan lagi di dunia. Nah, inilah tugas pewaris kerajaan. Bukan hidup untuk diri sendiri, tidak. Ini konsep yang Tuhan ajak. Ingat loh, orang tidak berzina, tidak membunuh, tidak jahat,
tidak dengki, tidak iri hati, tapi pelit, tetap masuk neraka. Ada begini. Di perjanjian baru ada 3 ayat. Satu Tuhan Yesus yang bicara, satu Paulus, kedua Paulus, ketiga kitab Wahyu. Jadi pelit, calon tenang. Pewaris kerajaan tidak boleh pelit. Amin, langsung pulih semua. Satu lagi, generasi pewaris kerajaan tidak boleh pelit. Amin, serius. Orang pelit pasti masuk neraka. Pokoknya 3 ayat di perjanjian baru. Jadi memberi makan orang lapar itu mengurangi kejahatan itu. Alkitab ini luar biasa. Lanjut. Setelah itu apa kalimat terima? Nah, ampunilah kesalahan kami. Terus seperti kami mengampuni orang bersalah. Kerajaan surga akan nyata di bumi bukan karena kita rajin ibadah. Kerajaan surga akan nyata di bumi bukan karena kita rajin doa puasa. Kerajaan surga, kerajaan damai akan nyata di bumi bukan karena kita kemana-mana bawa hal kita. Kerajaan damai, pewaris generasi pewaris kerajaan surga akan menyatakan kerajaan itu bukan karena kita pakai kalung salib dan 1 meter panjangnya, orang malah lari nanti. Tapi kalau saudara dan saya melakukan 2 hal ini, beri makan orang lapar dan hidup tanpa musuh, itu damai kita. Satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini, jutaan Tuhan di dunia bukan cuma satu, yang mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Dia sangat ditentukan oleh hubungan kita dengan sesama kita. Tidak ada agama lain yang seperti itu. Saya ulangi, hubungan kita dengan Tuhan selalu dinilai oleh Sang Damai dan Sang Kasih itu bagaimana hubungan kita dengan sesama. Maka itu saudara saya nggak bisa berkata tidak. Aku nggak peduli dengan orang lain. Yang penting aku beres dengan Tuhan. Itu agama. Tapi murid Yesus tidak begitu. Ulangi bagaimana? Hubungan kita, coba. Hubungan kita dengan Tuhan tergantung atau ditentukan dengan hubungan kita sesama. Satu hari saudara, saya lupa tahun 70 berapa, di satu kota kecil di Jawa Timur, saya habis ngajar soal pengampunan. Selesai ibadah, ada seorang bapak berkata, saya belum pernah seumur-umur jadi hamba Tuhan ditanya seperti ini. Boleh nggak Pak? Saya mencoret 2 ayat di Alkitab. Kenapa? Pada pernah ditanya begitu. Coret 2 ayat di Alkitab. Ya ayat ini. Matius 6 kita baca dulu ya. Matius 6 14-15. Orang ini mau mencoret 2 ayat. Karena baca sangkat, kamu ganti aku ya. Kata 1, 2, 3. Karena jikalau aku mengampuni kesalahan Bapakku yang di surga akan mengampuni aku juga. 15. Tetapi jikalau aku tidak mengampuni orang, Bapakku juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah dia mau coret 2 ayat. Saya tanya kenapa? Saya itu bertahun-tahun terganjal Pak dengan ayat. Saya tahu saya nggak bisa tembus ke Tuhan karena ayat. Maksudnya gimana? Saya masih belum ngerti. Saya itu dendam pada seseorang Pak. Dendam saya itu soal lewat keburu-buru. Kalau dia cerita betapa jahatnya orang ini, saya bilang nggak bisa dicoret ayat ini. Ini firman Tuhan. Saudara, akhirnya saya tekan dia.
Karena dia masih ngotot, saya akhirnya bilang, maaf ya, tapi itu Bapak mau milih surga atau neraka? Saya kaget jawab, lebih baik saya ke neraka daripada mengampuni orang. Saya tahu ada orang sesadis. Lalu sebelum kami bisa, saya bilang, Pak, saya tidak tahu kapan saya balik ke kota, tapi saya berharap sebelum Tuhan panggil Bapak balik ke surga, bertobat. Kami kata saja, mudah-mudahan di sini tidak ada orang yang kayak begitu. Tapi dendam itu mengerikan. Kenapa? Untuk menjadi generasi pewaris kerajaan surga, nilai yang Tuhan beri, kriteria yang Tuhan tunjuk, bukan berapa kaya, tapi kriterianya ada dua. Berapa banyak kita memberi orang lapar makan, dan apakah kita masih punya musuh atau tidak. Saudara boleh belajar tentang generasi pewaris kerajaan surga. Panggil pengkhotbah dari mana saja. Tapi sebelum kita bisa melakukan dua hal, maka semua khotbah tentang generasi pewaris kerajaan surga tidak punya arti. Catat. Setan sangat berhasil, catat, membuat kita tidak terganggu ibadah, tidak terganggu doa, tidak terganggu memberi persembahan, pelayanan silakan, setan nggak usah. Tapi setan hanya akan urus satu. Kalau dia tahu kita mengampuni orang, itu dia akan bertindak untuk menghalangi. Catat kalimat ini. Mengapa setan begitu ganas kalau mereka tahu saudara dan saya suka mengampuni? Karena ada ayat ini. Dua ayat lagi, Matius 5 ayat 9. Cepat, ayat ini yang saya kenal. Matius 5 ayat 9. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itu disebut anak-anak. Saudara, di Alkitab hanya ada satu ayat yang memberitahu kita mantan-mantan bajingan ini. Oh, enggak tahu. Ya, kita mantan bajingan enggak? Saya tanya, mantan bajingan enggak? Belum jawab, iya atau tidak? Ya. Belum tentu. Jangan-jangan masih bajingan ada di sini juga. Saya tidak tahu. Loh. Yakin di dalam diri saya ada bajingannya juga? Ya sudah. Kita ini mantan bajingan. Tapi diampuni. Saya mau cerita dikit ya. Apabila saudara tinggal di Pontianak, ya, Singkawang disebut, kalau Bali itu pulau 1000 pulau, maka orang Singkawang menyebut kota 1000 pulau. Maaf ya. Semua agama di dunia, Tuhan mereka melihat umat mereka berdosa, umatnya berdosa. Maka dosa itu ditimbang. Lebih berat perbuatan baik atau lebih berat perbuatan jahat. Betul tidak? Itu semua. Dan setelah ditimbang, maka hukuman itu beda-beda. Tapi kalau Bapak kita tidak, dosa itu dosa, nggak perlu ditimbang. Dan neraka sama dalamnya. Bukan seperti kolam renang, ada air dangkal untuk anak-anak. Awas kamu mikir di neraka ada api yang dangkal untuk dosa kecil, itu sudah bisa terlewat. Maka itu dianjurkan kalau berdosa sekalian yang besar. Jangan tanggung-tanggung, karena sama-sama masuk neraka. Ini Bapak kita di surga, maka itu dia gak suka kita menghakimi orang. Hanya ini hukum kasih yang hebat. Jadi kalau saudara tidak berzina, tapi suka lihat situs porno, sama goblok. Juga aja, nggak cuma nikah.
mencuri 50.000 rupiah dengan korupsi 5 miliar, di mata Tuhan sama nggak? Nerakanya sama dalam nggak? Mana yang goblok? Terus saya tanya, yang mana yang goblok tadi? 50.000 rupiah itu gede sekali ya. Mau sama-sama masuk neraka. Maka itu jangan suka menghakimi. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu firman yang luar biasa. Lakukan. Dan ini firman yang baik. Satu-satunya tanda penyebab mengapa kita mantan-mantan bajingan bisa disebut anak-anak Tuhan bukan karena kita dibaptis. Karena ada orang dibaptis karena mau menikah. Lihat atau tidak? Ada orang mau dibaptis karena mau masuk sekolah. Satu-satunya tanda saudara dan saya itu anak-anak Tuhan atau tidak, nilainya cuma satu, masih punya musuh. Jangan berkata, Pak Bala, saya tuh gak punya musuh, cuma ada 4 orang sama ketemu. Apa kamu ngomong? Itu artinya apa? Jujur ya, jujur. Pokoknya nanti malam sebelum tidur buka lemari itu, periksa masih ada berapa koleksi musuh yang gantung di sini. Saudara, ayat ini ngeri. Dengan ayat ini belum tentu semua pendeta masuk surga. Karena saya tahu ada beberapa teman saya pendeta masih belum tidak. Bisa. Ayo sambil mendengar ini, kalau lupa bilang begini, Tuhan tinggalkan saya saat saya lupa. Kalau sampai ada yang lupa, itu musuh mempertanyakan. Sampai lupa yang musuh. Betul tidak? Ini ayat kedua, Ibrani 14 ayat balik, Ibrani 12 ayat 14. Ini bagian terakhir. Puji Tuhan, saya gak utang waktu. Dari saya utang 8 menit 40 menit. Saya mau bayar tapi terlambat. Maaf. Yang di rumah gak tahu kok saya tahu. Saya lihat timer di sini. Udah, baca sama-sama. 1, 2, 3. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Stop. Kalau ada kata berusaha, itu tergantung kita atau tergantung itu? Jawab tergantung. Maka itu kalau saudara dan saya ini berdamai dengan siapa saja, tidak bisa berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, saya ingin berdamai dengan bajingan itu susah sekali. Ya Tuhan bisa berdoa. Mengampuni berdamai itu keputusan, bukan ini. Berusaha hidup damai dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak, salah. Saya beri contoh. Mazmur 21 masuk kecamatan mana di Pontianak? Kecamatan mana? Pontianak Selatan. Misalnya penduduk Pontianak Selatan itu 60.000 misalnya. Saudara nggak bisa berkata gini, Tuhan, saya sudah berdamai dengan 59.999. Tinggal satu itu. Sudah berdamai dengan semua orang? Terjemahan yang betul begini. Dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa hidup damai dengan semua orang, lanjut, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dua ayat ini saya akan tinggalkan kepada saudara. Saya belum tahu kapan bisa balik ke Pontianak lagi. Bisa pesan dua ayat. Tanpa berdamai dengan siapa saja, status sebagai anak Tuhan langsung dulu. Kalau
mau berdamai dengan semua orang, nggak akan bisa melihat. Ingat, hanya ada dua kekuatan, Tuhan dengan siapa? Siapa? Dengan mungkin saudara akan tertawa kalau saya berkata. Jadi kalau kita nggak bisa melihat Tuhan, pasti melihat. Nah, karena di tengah-tengah, siapa di tengah-tengah? Maka itu jangan saudara setuju lalu percaya. Karena saya sedih melihat ada beberapa orang sampai hari ini. Oh panggil loh, orang itu tuh bisa melihat setan. Jangan-jangan ini mau bersetan. Ini dia, supaya setan diusir dari kamar mandi. Tuhan gak pernah menyuruh kita lihat setan. Pengangguran apa? Lihat orang aja belum tentu, lihat setan mati. Berarti kalimat ini, saudara, saya tanya setelah kita baca dua ayat ini, setan sangat berhasil atau gagal membuat banyak orang Kristen bukan anak Tuhan? Jawab dong. Ngeri. Setan sangat berhasil membuat kita nggak bisa melihat, karena masih punya musuh. Raja kita raja damai atau bukan? Karena raja kita raja damai, maka semua pewarisnya harus menang. Ini pewaris kerajaan surga. Jujur, jangan ada yang seperti itu. Kemarin saya memperkatakan pernikahan di BSD. Saya dijemput oleh salah satu memenangkan pengantin lain. Saya nggak pernah kenal dia, tapi dia tahu saya dari omnya yang menikah. Nah, yang saya kaget, begitu saya naik mobilnya, ternyata orangnya suka bergurau. Saya ladenin juga. Oh, saya dengar dari om saya, betul, om ini hidup nggak pernah punya musuhnya. Om itu pernah ditipu orang, pernah diinin, om selalu ngampuni. Sebentar, om mau cerita apa lagi? Saya tanya begitu. Ya pokoknya itu. Nah, saya itu mau selamat yang ketemu om. Karena saya nggak percaya, masa ada orang hidup nggak punya musuh? Nah, ini orang serius sekali tanya. Nah, sebelum saya jawab, saya tanya, lah musuhmu berapa? Tapi saya punya. Sekarang kebetulan macet. Saya dijemput dari B, ya, Pantai Indah Kapuk menuju ke BS. Puji Tuhan gak terlambat tapi mati. Kesempatan saya cerita banyak. Nangis dari mobil. Terus saya dulu, kalau kamu nangis terus begini, lebih baik kita tetap dulu. Nanti kamu masuk ke kami, kamu berkata ini gak akan bengkak. Dia tertawa. Saudara, hati itu dia mengalami zaman. Saya cerita satu saja. Satu kali saya beli rumah di Kota Biak, Papua. Harganya sekian. Nah, saya kenal betul sama yang punya rumah. Anak teman baik. Nah, karena saya sibuk, saya belum sempat balik nama. Tapi jual beli sudah selesai, nggak usah lunas. Nah, saya pikir nantilah toh kenal. Setelah sekian waktu rumah itu dipakai buat saya tinggal, pakai untuk klien. Ada pengkhotbah di Kota Biak yang pengusaha. Nah, pernah khotbah di rumah saya itu coba. Tiba-tiba notaris yang nangani urusan itu telepon saya. Pak Pendeta, setahu saya Bapak gak jual rumah itu. Loh, rumah yang mana? Yang ini. Loh, kok bisa dijual? Makanya datang orang ini. Kami kenal, notaris juga kenal. Sebelum saya lanjutkan, saya telepon ke pemilik yang penjual pertama. Iya, saya jual. Saya pikir padanya gak jadi beli. Iya. Memang secara hukum saya salah, karena belum balik nama. Bahwa kata jual beli. Saya nggak mau ribut, karena saya tanya, karena orang sudah bayar. Saya telepon orang itu, karena saya kenal juga, loh kok bisa? Kamu tuh beli rumah saya itu kan kamu tuh. Memang saya tanya rumahnya kode. Jadi karena saya ditelepon sama yang orang itu,
Ya udah saya lagi butuh, saya nggak mau ribut. Saya beli lagi rumah saya sendiri. Oh, itu jadi kesaksian yang luar. Jangan bilang saya aneh. Justru ini yang benar. Nah, amin. Sampai hari ini kisah itu masih tersiar di kota biasa. Bahkan ada beberapa orang yang nggak tahu hubungan ini, nggak tahu kisah itu, tapi nyambung-nyambung ada yang tahu gitu. Itu baru salah satu warga banyak yang nipu banyak, dan saya nggak pernah takut untuk ditipu. Kenapa saya nggak pernah takut untuk ditipu? Karena saya pernah nipu Tuhan. Jadi pas, ya sudah. Jadi jangan kita egois. Mau berubah? Betul? Belum. Ya, asal saudara mau. Jadi apa itu arti pewaris kerajaan surga? Ayo, apa itu generasi pewaris kerajaan Tuhan? Saya kok bangga gini, gambarnya bisa. Apa sebutan? Satu, jangan ada orang lapar di sekitar. Dua, hidup jangan punya musuh. Penuh damai. Hidup gak punya musuh itu pasti sehat aja yang timur. Enggak paham ya. Karena kolesterol normal, tekanan darah normal. Yang doyan duit maka duitan sepesan. Kalau yang tes tensi darah nggak usah pakai alat meter, cek saldo. Orang yang makan duitan cek saldo turun, darah naik. Kalau yang makan duitan cek saldo tinggi, tekanan darah normal. Serius. Bahkan itu tes kasih itu menanggung. Coba ngomong ke sebelah, generasi pewaris kerajaan surga. Ketemu orang lapar berenang. Tapi yang malas yang beri sendiri itu maksudnya. Ya, hari kedua hidup jangan punya musuh. Tidurnya nyenyak, makannya enak. Tepuk tangan buat diri sendiri. Wah, terima kasih semuanya. Haleluya.